Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Erika Ramadhani dengan NIM 21032002 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait pembenihan kelapa sawit. Ini untuk memenuhi tugas dari agribisnis perkebunan yang diampuh oleh Bapak Wahyu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu pembenihan kelapa sawit mulai dari step awal sampai dengan step akhirnya. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa perkebunan kelapa sawit telah menjadi salah satu sektor agribisnis yang paling signifikan di Indonesia, dengan kontribusi yang besar terhadap ekonomi nasional dan ekspor, dan dalam beberapa dekade terakhir, permintaan global terhadap minyak sawit itu terus meningkat, terutama untuk digunakan dalam industri makanan, kosmetik, dan bahan-bahan bakar nabati. Hal ini telah menjadikan kelapa sawit itu sebagai tanaman perkebunan yang sangat penting ternyata. Bukan hanya dari sisi ekonominya saja, teman-teman, tetapi juga dari perspektif ketahanan pangan dan energi. Namun, jika kita lihat di balik kesuksesan industri kelapa sawit, terdapat ternyata proses yang sangat fundamental yang menjadi penentu keberhasilan produksi, yaitu apa? Ya, sesuai dengan pembahasan kita, yaitu adalah pembenihan kelapa sawit. Nah, pembenihan kelapa sawit ini adalah tahap awal yang sangat krusial dalam siklus hidup tanaman. Karena keberhasilan pada tahap pembenihan ini itu ternyata sangat menentukan produktivitas tanaman pada masa mendatang. Karena kelapa sawit itu merupakan tanaman tahunan ya, yang memerlukan waktu panjang gitu untuk mencapai puncak dari produktivitasnya, begitu teman-teman. Nah, penanganan benih yang benar juga dan tepat sejak awal pembibitan itu menjadi faktor kunci untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam jangka panjang. Lalu bagaimana dalam konteks agribisnis gitu? Jika kita melihat dalam konteks agribisnis, pembenihan kelapa sawit ini yang berkualitas itu dapat menjadi pembeda antara kebun yang sukses dan juga kebun yang merugi. Oleh karena itulah penting sebenarnya bagi petani, bagi pekebun dan juga pemangku kepentingan lain dalam industri kelapa sawit untuk memahami dan mendalami seluk-beluk dari proses pembenihan ini begitu. Lalu ternyata pembenihan kelapa sawit itu tidak hanya mencakup penyiapan benih saja teman-teman, tetapi juga mencakup berbagai langkah teknis yang bertujuan untuk memastikan bahwa benih yang digunakan itu memiliki kualitas yang tinggi, sehat dan juga mampu tumbuh menjadi tanaman yang produktif begitu. Nah, tahapan pembenihan itu ada beberapa. Yang pertama tentunya meliputi pemilihan benih yang unggul, kemudian ada perawatan selama masa kecambah, hingga nanti pada tahap pembesaran bibit di pranursery dan mainessery, teman-teman. Masing-masing tahap ini itu memerlukan perhatian yang sangat khusus serta keterampilan teknis agar apa? Agar tanaman itu dapat tumbuh optimal begitu. Selain itu juga faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan media tanam itu juga harus dikontrol dengan baik untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat begitu teman-teman. Lalu bagaimana proses pembenihan kelapa sawit tersebut? Nah, dalam proses pembenihan kelapa sawit tersebut, yang pertama tentunya kita akan melakukan pemilihan benih gitu. Nah, pemilihan benih ini itu merupakan tahap awal yang sangat penting gitu dalam pembenihan kelapa sawit. Nah, pada tahap ini tujuan utamanya adalah memastikan bahwa benih yang digunakan itu berasal dari pohon induk yang memiliki karakteristik yang unggul, seperti produksi buah yang tinggi, kualitas minyak yang baik, serta ketahanan terhadap hama dan juga penyakit. Sebenarnya, ada dua jenis benih kelapa sawit yang umum digunakan dalam perkebunan, yaitu ada yang namanya Dura dan juga ada yang namanya Tenera. Nah, Tenera ini itu merupakan hasil persilangan antara Dura dan juga Vesivera, teman-teman. Dan ini tuh dikenal sebagai jenis yang paling produktif karena dia tuh memiliki daging buah yang tebal dan kandungan minyaknya juga tinggi. Oleh karena itulah sebagian besar perkebunan modern menggunakan benih Tenera tersebut, begitu teman-teman. Lalu benih yang akan digunakan itu harus disertifikasi oleh lembaga yang berwenang. Untuk apa? Tentunya
pasti untuk memastikan bahwa benih tersebut ini memiliki standar kualitas yang baik seperti itu. Lalu proses sertifikasi ini itu mencakup berbagai uji yang bertujuan untuk memastikan bahwa benih bebas dari penyakit dan juga memiliki potensi tumbuh yang baik. Lalu bagaimana penyemaian benih tersebut? Nah, setelah benih itu terpilih, tahap berikutnya adalah tahap penyemaian. Nah, benih kelapa sawit itu harus harus melalui proses dormansi sebelum siap untuk disemai. Apa itu dormansi? Dormansi ini adalah kondisi istirahat alami yang dialami oleh benih untuk melindunginya dari kondisi lingkungan yang tidak mendukung, teman-teman. Untuk mengakhiri fase dormansi ini, benih biasanya direndam dalam air hangat selama beberapa hari. Dan setelah itu, benih itu direndam dalam larutan fungisida. Untuk apa? Tentunya untuk mencegah dari serangan jamur selama proses perkecambahan tersebut. Lalu, benih kemudian kita tempatkan dalam kantong-kantong kecil atau bedengannya yang berisi media tanam yang steril dan juga subur begitu. Nah, media tanam ini itu biasanya terdiri dari campuran pasir, tanah, dan pupuk organik yang telah disterilisasi. Untuk mencegah apa? Tentunya untuk mencegah munculnya patogen seperti itu, teman-teman. Nah, dalam beberapa minggu pertama, benih itu ternyata perlu loh dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa mereka itu tumbuh dengan baik. Dan kelembapan media tanam itu harus dijaga pada tingkat yang selalu optimal, teman-teman, dan sinar matahari yang harus cukup tanpa terlalu terik agar tidak membakar kecambah yang juga masih muda, seperti itu. Lalu ada namanya kegiatan pre-nursery dan juga ada namanya kegiatan mini-nursery. Di mana kegiatan pre-nursery ini itu adalah kegiatan pembibitan awal yang sebenarnya ini bakal saya jelaskan nanti di video selanjutnya secara lengkap. Namun pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan pre-nursery itu dalam secara umumnya dan juga mini-nursery secara umumnya. Kita masuk dalam tahap pre-nursery terlebih dahulu, yaitu pembibitan awal. Nah, setelah kita tahu bahwa benih berkecambah dan sudah menghasilkan tunas, mereka itu bakal dipindahkan ke tahap pre-nursery atau di tahap pembibitan awal, begitu teman-teman. Nah, pada tahap ini, bibit itu dipindahkan ke polybag kecil yang berukuran 15 kali 20 cm. Yang mana tentunya ini sudah berisi media tanam yang kaya akan nutrisi seperti itu, teman-teman. Nah, polybag ini itu juga biasanya diletakkan di area yang terlindung dari sinar matahari langsung, tetapi dia juga tetap mendapatkan pencahayaan yang cukup untuk fotosintesisnya. Lalu selanjutnya pada tahap ini, bibit itu mulai tumbuh lebih besar dan membutuhkan perawatan yang lebih intensif seperti itu. Penyiraman harus dilakukan secara teratur untuk menjaga kelembapan tanah, tetapi tidak terlalu berlebihan agar tidak menyebabkan yang namanya busuk akar seperti itu. Pemupukan juga mulai dilakukan pada tahap ini untuk tentunya mendukung pertumbuhan vegetatif bibit tersebut. Nah, pupuk yang digunakan itu biasanya kita menggunakan pupuk NPK dengan komposisi yang disesuaikan. Tentunya untuk apa? Untuk mendukung pertumbuhan daun dan juga akarnya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang namanya pembibitan mini-nursery, dan ini disebut juga dengan pembibitan utama. Setelah kita dari pembibitan pre-nursery, maka kita akan lanjut ke pembibitan mini-nursery ini atau pembibitan utama ini. Nah, setelah kita lihat bahwa bibit itu mencapai usia 3 sampai 4 bulan dan memiliki daun yang cukup, mereka itu bakal dipindahkan ke mini-nursery atau pembibitan utama begitu, teman-teman. Dan pada tahap inilah bibit itu dipindahkan ke polybag yang lebih besar dengan ukuran sekitar 40 kali 45 cm begitu. Dan media tanam yang digunakan ini juga berbeda, teman-teman, di mana campuran tanah, pasir, dan pupuk organik itu kita tingkatkan kandungannya. Untuk apa? Tentunya untuk mendukung pertumbuhan yang lebih besar, seperti itu. Lalu pada tahap mini-nursery ini, bibit itu akan tumbuh, teman-teman, selama 12 sampai
14 bulan hingga siap ditanam di lahan perkebunan seperti itu. Nah, selama periode ini, perawatan yang lebih intensif itu dilakukan untuk memastikan bahwa bibit tumbuh dengan baik dan penyiraman itu dilakukan secara teratur, dan media tanam itu harus selalu dijaga dalam kondisi yang lembab. Lalu pemupukan itu harus kita lakukan secara rutin dengan menggunakan pupuk NPK dan juga pupuk mikro, dilakukan untuk memastikan tentunya ketersediaan nutrisi dari tanaman tersebut agar mencukupi seperti itu. Dan salah satu aspek penting sebenarnya pada tahap ini adalah pemangkasan bibit yang bertujuan untuk menghilangkan daun-daun yang rusak atau terlalu banyak seperti itu. Dan hal ini itu dilakukan untuk mencegah bibit dari serangan penyakit dan daun mendorong pertumbuhan yang lebih sehat begitu teman-teman. Selain itu juga, pemangkasan ternyata juga membantu meningkatkan sirkulasi udara di sekitar bibit tersebut. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengendalian hama dan juga penyakit. Nah, sebenarnya salah satu tantangan terbesar dalam pembenihan kelapa sawit itu adalah pengendalian hama dan juga penyakit. Karena apa? Karena serangan hama seperti ulat pemakan daun dan penyakit jamur itu bisa sangat merusak loh bibit kelapa sawit tersebut, terutama jika pengendalian itu tidak dilakukan sejak dini begitu teman-teman. Oleh karena itulah pada setiap tahap pembenihan, pengawasan ketat terhadap kondisi bibit itu ternyata sangat-sangat diperlukan sekali. Nah, untuk pengendalian hama, insektisida itu dapat digunakan secara hati-hati agar tidak merusak dari bibit tersebut. Sementara itu, untuk pengendalian penyakit jamur, penggunaan fungisida secara preventif itu biasanya dilakukan, terutama pada tahap awal pembenihan. Namun teman-teman, penggunaan bahan kimia itu harus dibatasi agar tidak mengganggu kesehatan dari tanah dan juga pada bibit itu sendiri. Lalu bagaimana dengan kesiapan penanamannya? Nah, berbicara tentang kesiapan penanamannya, setelah kita melewati semua tahapan pembibitan, bibit kelapa sawit yang berusia sekitar 12 sampai 14 bulan yang siap dipindahkan ke lahan perkebunan, dan pada tahap ini bibit itu harus memiliki sistem perakaran yang kuat dan juga sehat, serta daun yang hijau dan juga kokoh begitu teman-teman. Bibit yang sehat ini adalah bibit yang mampu bertahan di lapangan dan menghasilkan tanaman yang produktif lah. Nah, sebelum penanaman teman-teman, bibit biasanya itu menjalani masa aklimatisasi, di mana mereka itu akan disesuaikan dengan kondisi lingkungan lahan tersebut begitu. Ini penting untuk meminimalisir stres pada tanaman saat dipindahkan ke lingkungan yang baru lah, lingkungan yang bakal mereka tempati, lingkungan baru seperti itu. Nah, selanjutnya tentu kita akan masuk kepada tahap selanjutnya. Setelah kita memahami dari yang saya sampaikan tadi bahwa kita telah memahami gambaran umum tentang pembenihan kelapa sawit tersebut, dan ternyata terdapat berbagai aspek teknis tambahan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan bibit kelapa sawit itu berkembang. Proses pembenihan bukan hanya sekedar menjalankan langkah-langkah standarnya saja teman-teman, tetapi juga mencakup penyesuaian yang dilakukan berdasarkan kondisi spesifik seperti jenis dari tanahnya, iklimnya, dan juga teknologi yang tersedia begitu. Nah, untuk itulah perlu diuraikan secara lebih mendalam tentang beberapa faktor tambahan yang berperan besar dalam pembenihan dari kelapa sawit tersebut. Apa saja itu? Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang faktor lingkungan dalam pembenihan kelapa sawit tersebut. Nah, ternyata teman-teman, lingkungan itu memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan pembenihan dari kelapa sawit tersebut. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi perkembangan bibit dari kelapa sawit tersebut, yaitu yang pertama ada suhunya, kemudian yang kedua kelembapannya, yang ketiga intensitas cahaya dari matahari. Nah, semua faktor ini itu harus dikelola dengan baik agar apa? Agar bibit itu dapat tumbuh dengan sehat dan juga kuat.
Nah, yang pertama di sini saya akan membahas terkait dari suhunya terlebih dahulu. Kelapa sawit adalah tanaman tropis yang memerlukan suhu optimal untuk pertumbuhannya. Suhu yang ideal untuk pembenihan kelapa sawit itu berkisar antara 25 derajat Celcius hingga suhu di 30 derajat Celcius. Nah, suhu yang terlalu rendah ini teman-teman ternyata dapat memperlambat pertumbuhan dari bibit tersebut. Sementara suhu yang juga yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan stres pada tanaman dan meningkatkan resiko penyakit. Nah, oleh karena itulah di area pembenihan ini itu seringkali digunakan sungkup atau pelindung untuk mengatur dari suhu di sekitar bibit tersebut. Lalu selanjutnya ada yang namanya kelembapan, teman-teman. Nah, kita tahu ya bahwa kelembapan yang baik itu yang penting untuk mendukung perkecambahan dan pertumbuhan awal dari bibit kelapa sawit tersebut. Nah, kelembapan tanah itu harus dijaga agar tetap cukup basah begitu teman-teman. Namun, perlu diperhatikan walaupun dia cukup basah, dia itu tidak tergenang. Lalu sistem irigasi yang baik juga ternyata dapat membantu mencegah kelembapan tanah tanpa menyebabkan kebanjiran tanah tersebut begitu. Yang nantinya itu dapat merusak dari si akar bibit tersebut. Nah, kelembapan udara itu juga perlu dipertahankan, juga perlu diperhatikan terutama pada tahap pranursery agar apa? Tentunya agar bibit itu tidak mengalami dehidrasi seperti itu. Lalu yang ketiga, ada cahaya matahari. Nah, bibit kelapa sawit ini itu memerlukan cahaya matahari yang cukup untuk fotosintesis. Tetapi teman-teman, intensitas sinar matahari yang berlebihan itu ternyata bisa membakar daun-daun muda. Oleh karena itulah, pada tahap pranursery dan mainnursery itu sering digunakan naungan atau juga bisa yang kita sebut sehari-hari itu dengan shading untuk mengurangi intensitas cahaya matahari tersebut. Terutama jika di siang hari. Naungan ini biasanya terbuat dari paranet dengan intensitas penghalangnya itu sekitar 50% hingga 70%, itu tergantung pada kondisi tempatnya. Lalu yang kedua, kita akan melihat media tanam yang digunakan dalam pembenihan. Nah, teman-teman, pemilihan media tanam ini merupakan faktor krusial dalam pembenihan kelapa sawit. Media tanam yang baik harus memiliki karakteristik yang mendukung pertumbuhan yang optimal begitu. Seperti apa? Seperti porositas, kemudian seperti kesuburan dan juga ketersediaan dari nutrisinya. Media tanam yang umum digunakan dalam pembenihan kelapa sawit adalah campuran tanah, pasir dan juga pupuk organik begitu. Namun teman-teman, di beberapa lokasi media tanam ini itu bisa dimodifikasi loh sesuai dengan jenis tanah yang tersedia. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek tadi, yaitu yang pertama, ada tanah. Tanah yang digunakan dalam pembenihan harus memiliki tekstur yang gembur dan kaya akan bahan organik. Tanah lembung berpasir itu biasanya lebih disukai teman-teman karena mampu menahan air dan juga nutrisi dengan baik, namun tetap memiliki drainase yang juga cukup begitu. Nah, jika tanah yang tersedia itu terlalu padat ataupun jika tanah yang tersedia itu terlalu liat, maka sebenarnya itu bisa dicampurkan dengan pasir untuk apa? Tentunya untuk meningkatkan drainasenya. Lalu yang kedua, itu di situ ada pasir. Nah, sebenarnya pasir itu sering ditambahkan dalam media tanam untuk memperbaiki airase dan juga drainase tanah. Karena akar kelapa sawit itu membutuhkan oksigen, teman-teman. Mereka membutuhkan oksigen yang cukup dan juga penggunaan pasir dalam media tanam. Hal ini untuk membantu mencegah akar itu nantinya terendam air begitu. Yang pastinya itu dapat menyebabkan pembusukan pada akarnya. Lalu bagaimana dengan penggunaan pupuk organik ini? Nah, teman-teman, pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang itu ditambahkan untuk meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah.
Bahan organik ini tidak hanya menyediakan nutrisi yang diperlukan bibit, tetapi sebenarnya juga membantu memperbaiki struktur tanah sehingga akar itu dapat tumbuh dengan baik. Dan dalam beberapa kasus, pupuk hayati atau biofertilizer juga digunakan untuk meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang tentunya berguna dalam tanah, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada pemeliharaan bibit selama pembenihan. Nah, selama proses pembenihan ini, pemeliharaan bibit itu harus dilakukan dengan cermat. Termasuk apa saja yang tentunya di dalamnya itu mencakup beberapa aspek, yaitu seperti penyiraman, pemupukan, dan juga pengendalian hama serta penyakitnya. Jadi teman-teman, ketiga faktor ini itu merupakan komponen yang penting yang berpengaruh besar terhadap kesehatan dari bibit hingga siap ditanam di lapangan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang penyiramannya. Jadi, penyiraman yang baik itu adalah kunci utama untuk memastikan kelembapan tanah itu tetap terjaga tanpa menyebabkan yang namanya kelebihan air, teman-teman. Dan penyiraman itu biasanya dilakukan 2 kali sehari pada pagi dan juga pada sore hari. Namun teman-teman perlu diingat dalam kondisi tertentu seperti saat curah hujan tinggi, penyiraman itu bisa dikurangi, teman-teman. Di daerah yang memiliki musim kemarau panjang, penggunaan sistem irigasi tetes, drip irrigation, atau sistem sprinkle sering diperlukan untuk menjaga kelembapan tanaman tersebut secara optimal, begitu. Lalu selanjutnya ada tahap pemupukan. Nah, pemupukan yang teratur ini dilakukan tentunya untuk memastikan nutrisi yang dibutuhkan bibit selama masa pertumbuhan, seperti pupuk NPK adalah pupuk utama yang digunakan, teman-teman, di mana kandungan nitrogen N mendukung pertumbuhan daun, fosfor P mendukung pertumbuhan akar, dan juga kalium yang sering disingkat dengan K itu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Namun teman-teman, selain pupuk dari NPK ini, pupuk mikro seperti boron, seng, dan juga magnesium itu diperlukan dalam jumlah yang kecil, tentunya untuk menjaga kesehatan dari tanaman tersebut. Lalu bagaimana dengan pengendalian hama dan juga penyakit? Nah, hama dan penyakit adalah sebenarnya ancaman terbesar bagi bibit kelapa sawit. Hama seperti ulat pemakan daun dan juga tikus itu dapat menyerang bibit pada tahap nursery, teman-teman. Sementara penyakit jamur seperti busuk akar, bercak daun itu dapat menyebabkan menyerang pada berbagai tahapan pembenihan tersebut. Lalu bagaimana pengendalian hamanya? Nah, untuk pengendalian hama, insektisida itu dapat digunakan secara hati-hati, teman-teman, dan pemasangan perangkap tikus ataupun penyemprotan racun bisa membantu mengendalikan populasi hama ini. Sementara itu teman-teman, untuk mengatasi penyakit jamur, fungisida sering digunakan, namun harus diterapkan secara preventif dengan dosis yang tepat agar tidak merusak dari keselamatan dari bibit tersebut, teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan melakukan aklimatisasi bibit sebelum penanaman. Nah, sebelum bibit ini dipindahkan ke lapangan untuk penanaman permanenan, maka bibit itu harus melewati proses dari aklimatisasi. Apa itu aklimatisasi? Nah, aklimatisasi ini adalah tahap di mana bibit secara bertahap itu kita kenalkan gitu ke kondisi lingkungan yang lebih keras seperti sinar matahari penuh dan juga fluktuasi suhu yang lebih ekstrim. Nah, proses ini itu sangat penting untuk meminimalisir stres pada bibit setelah ditanam di lapangan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana aklimatisasi di lapangan, kemudian bagaimana pengurangan naungannya, penggunaan naungannya, penyiraman terbatas dan lain sebagainya. Hal tersebut akan saya jelaskan di video part 2 untuk penyemaian
uh, pembenihan dari kelapa sawit tersebut. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.